kita berdoa yang dipimpin oleh Matthew sebagai ketua kelas. Silakan ke depan nah. Silakan semuanya ambil posisi, lipat tangannya, matanya, bukan kepalanya. Kita berdoa sebelum belajar. Coba bahasa Inggris. Stand up, please. Oke, hari ini siapa yang hadir? Siapa yang tidak hadir ini semua? Semua? Hadir, Pak. Nah, hari ini juga Bapak lihat tugas kita ya bersih ya, tugas piket hari Selasa ini ya, menjalankan tugas piketnya sesuai dengan kesepakatan kelas kita bahwa semua anggota kelas 3A harus menjaga Kebersihan. kesepakatan kelas kita yang kita bentuk ya sebelum kita masuk ya pelajaran semester awal tahun ajaran. Oke. Nah, untuk hari ini kita lebih semangat lagi ya. Coba sekali lagi tepuk PPK. Sebelum kita masuk pelajaran, masih ingat nggak pelajaran kita yang minggu lalu atau yang hari Senin tentang sumber energi dan perubahannya? Ada yang masih ingat? Nggak ada perubahannya. Oke, ada nggak masih ingat pelajaran kita yang pelajaran tentang sumber energi yang ketika kita lihat benda-benda di sekitar kita yang menghasilkan energi apa saja? Kipas. Ada energi Kipas. cahaya ya, seperti bola Lampu. dari energi listrik menjadi Cahaya. cahaya. Kipas ketika kita hidupkan dari energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, itu pelajaran. Nah, apa saja nanti kita pelajari. Nah, semuanya sudah makan? Sudah. Makan dari Sudah. kenapa? Karena kalau tidak makan energi kita akan Sakit. habis berbu tanpa energi kita tidak bisa beraktivitas seperti gambar di sini. Nah, nih sedang ngapain mereka nih? Makan. Nah, makan ya menghasilkan energi apa? Ada yang masih ingat? Energi tubuh. Energi tubuh, Energi gerak. gerak, dan makanan itu menghasilkan energi apa? Gerak. Ayo, makanan menghasilkan energi apa? Dari mana? Hah? Ada yang tahu? Ya, makanan itu menghasilkan energi ya, berasal dari energi. Yo. Iya, tepuk tangan dulu buat Yadi. Makanan menganggap sumber energi menghasilkan energi ini. Ya. Ini ada gambar lagi. Bisa apa nih? Ayo. Beraktivitas. Kita lagi ngapain? Bekerja. Berarti dia ada energinya. Kalau nggak makan berarti dia bisa nggak nih? Bisa. Dia sedang ngapain? Energi dari makanan sumber energinya ya energi kimia
seperti ini? Ya. Iya. Nah, ini lagi. Jadi ngapain dia? Jadi energi itu adalah kalau dikatakan kekuatan, ya, tenaga, kemampuan untuk menggerakkan benda, untuk melakukan kegiatan. Inilah kegiatannya. Nah, ini dari makanan yang kalian makan dapat melakukan kegiatan seperti ini. Ya, ada mengangkat buku, ada berlari, ada mendorong meja. Nah, itu pembelajaran kita. Nah, Bapak akan memutarkan video. Ya. Ini suaranya. Pahami ya, di videonya ada materi kita, nanti sesuai dengan pertanyaan yang Bapak berikan nanti. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi ke EMN 17. Sebelum mulai, sama-sama kita subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar. Sekarang kita sudah masuk ke tema 6, subtema 1, yaitu tentang sumber energi. Nah, teman-teman, coba kalian perhatikan dan amati bumi yang kita tempati ini. Semua diciptakan Tuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Di bumi ada matahari, air, udara, tumbuhan, dan hewan. Nah, semuanya bermanfaat bagi manusia dan menghasilkan energi. Nah, sekarang apa itu energi? Bagaimana energi diperoleh? Apakah energi akan habis? Dan bagaimana agar energi tidak cepat habis ya? Atau bagaimana sih manusia memanfaatkan energi itu? Masih banyak lagi pertanyaan lain tentang energi kan? Nah, mari kita pelajari bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian sering mendengar kata energi kan? Nah, energi itu adalah suatu daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Misalkan, saat kalian mendorong atau memindahkan kursi, itu terjadi karena saat kendaraan berjalan seperti mobil, motor, pesawat, dan lain-lain. Oke, sebelum mencari tahu dari mana saja sumber energi itu, dulu kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi, baik energi yang kecil maupun yang besar, disebut dengan sumber energi. Berdasarkan ketersediaannya, sumber energi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber energi terbarukan, yaitu sumber energi yang selalu tersedia di alam dan dapat dimanfaatkan terus-menerus. Kemudian yang kedua, yaitu sumber energi tidak terbarukan. Sumber energi ini adalah sumber energi yang tidak selalu tersedia di alam ya teman-teman. Jadi sumber energi ini bisa habis jika dipakai terus-menerus. Bagaimana? Sudah paham? Oke, kalau belum terlalu paham, yuk kita bahas satu persatu. Kita mulai dari
menjadi sumber energi yang terbarukan. Sumber energi terbarukan ini tidak akan habis teman-teman karena selalu tersedia di alam. Sumber energi terbarukan diantaranya yang pertama adalah matahari. Matahari termasuk sumber energi karena matahari menghasilkan energi. Energi matahari ini disebut juga dengan energi surya. Siapkan segumpal kapas atau kertas dan kaca pembesar. Letakkan kapas atau kertas di sebuah wadah, kemudian pegang kaca pembesar di atas kertas atau kapas tersebut. Pastikan sinar matahari mengenai kaca pembesar sehingga sinar matahari terkumpul, kemudian arahkan ke kertas atau kapas tersebut. Lalu tunggu beberapa waktu kemudian kapas atau kertas itu akan terbakar. Ini membuktikan bahwa matahari itu memiliki energi. Nah, dari energi matahari inilah dimanfaatkan untuk membuat salah satu pembangkit listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga surya, biasa disingkat dengan PLTS. PLTS ini mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Salah satu PLTS terbesar ada di Pulau Bali ya teman-teman. Selanjutnya, manfaat energi matahari yang lain adalah dapat menyehatkan tulang kita. Ketiga, energi cahaya matahari dapat menerangi bumi kita ini. Keempat, energi panas matahari dapat dimanfaatkan untuk menjemur pakaian. Energi ya teman-teman. Nah, dari energi air ini juga dapat dibuat pembangkit listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga air, biasa disebut dengan PLTA. Prosesnya sebuah bendungan, lalu air di bendungan dialirkan. Nah, dari aliran air ini memiliki kekuatan yang disebut dengan energi kinetik. Kemudian energi kinetik air ini menggerakkan kincir atau turbin. Nah, dari gerakan kincir air atau turbin ini akan menggerakkan generator listrik, dan generator listrik inilah yang membangkitkan energi listrik, kemudian dialirkan ke setiap rumah warga. Di Indonesia, Sumatera Utara, PLTA Musi ada di Bengkulu, PLTA Gajah Mungkur ada di Wonogiri, Jawa Tengah, PLTA Bidadari ada di Sulawesi Selatan, dan banyak lagi PLTA lainnya. Oh iya, PLTA pembangkit listrik tenaga air tidak hanya menggunakan air yang menjadi dominan, tetapi ada juga PLTA yang menggunakan energi ombak seperti di negara lain. Nah, kegunaan air mengalir terus dan terbuang sia-sia. Yang kedua, jangan menghamburkan air untuk keperluan yang tidak penting. Yang ketiga, kalau minum air harus dihabiskan ya. Jangan mengambil air minum lebih banyak dari keperluan kita sehingga sisa air minumnya tidak sia-sia juga. Keempat, tidak membuang sampah dan limbah ke sumber air. Oke teman-teman. Nah, dari gambar Air. Ya ini. Iya. Ini. Iya. Ini. Iya. Ini. Iya. Hah? Iya. Ini. Iya. Sekarang lepas. mematikan keran air saat tidak digunakan lagi sehingga air tidak terbuang sia-sia. Dan gambar yang terakhir adalah menggunakan air untuk menyiram tanaman. Ada yang Oke, melakukannya? selanjutnya kalian beri sila Ada cara melakukan cara mengambil air di rumah? Ada. hemat air. Wah, betul sekali. Gambar yang disimak pertama adalah gambar yang menggunakan air
untuk keperluan yang tidak penting. Nah, ini yang memiliki energi kinetik seperti halnya air mengalir pada batu tadi. Energi kinetik dari generator listrik ini akan membangkitkan energi listrik. Pembangkit listrik dari bantuan angin ini disebut dengan pembangkit listrik tenaga bayu atau biasa disingkat dengan PLTB. Oh iya teman-teman, PLTB terbesar di Indonesia ini ada di Kabupaten Sidrap ya teman-teman, di wilayah Sulawesi Selatan. Sumber energi terbarukan yang keempat adalah makanan. Nah, makanan dapat membuat diri kita berenergi, sehingga makanan dapat juga dikategorikan sebagai sumber energi. Baik makanan dari hewan maupun dari tumbuhan, bahan makanan ini menghasilkan energi kimia bagi tubuh, kemudian energi kimia ini diantaranya diubah menjadi energi. Sumber energi yang tidak terbarukan yaitu sumber energi yang cepat habis ya teman-teman. Di antaranya yang pertama adalah minyak bumi. Nah, minyak bumi ini juga sebagai sumber energi. Hasil olahan minyak bumi atau minyak mentah digunakan untuk mengembangkan tenaga listrik, menggerakkan dan menjalankan kendaraan bermotor, serta menggerakkan mesin pabrik dan lain-lain. Contoh hasil olahan dari minyak bumi atau minyak mentah yaitu bensin, solar, aftur, parafin, dan lain-lain. Sumber energi yang tidak terbarukan kedua adalah gas alam. Gas alam penggunaannya seperti bahan bakar untuk beberapa kendaraan, sebagai bahan bakar untuk memasak, dan juga sebagai bahan bakar tenaga listrik yaitu PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Lanjut ke sumber energi yang tidak terbarukan ketiga, seperti industri bahan kimia, industri kertas. Ya, nah itu tadi pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Ayo, apa itu energi? Pengertian energi? Hah? Kemampuan? Ayo. Hah? Kemampuan melakukan usaha atau energi adalah kemampuan melakukan usaha atau apa itu sumber? Sumber benda-benda di sekitar yang menghasilkan iya, benda-benda di sekitar kita menghasilkan energi. Itu namanya sumber energi. Apa yang di sekitar kita yang menghasilkan energi? Matahari. Oke, tepuk tangan dulu buat Riyadi. Terus, gelap nggak? Gelap. Kalau kamu buka? Gelap. Berarti energi apa? Cahaya. Berarti matahari menghasilkan energi cahaya. Berarti sumber energi terbesar di bumi adalah matahari. Nah, berarti energi yang terbesar adalah matahari. Nah, tadi kita juga ada gambar makanan. Makanan yang kita makan menghasilkan energi kimia yang dapat menggerakkan tubuh. Perlu nggak kita makan? Perlu. Kita makan? Perlu. Kalau makan kita tidak ada energi. Nah, ada dua tadi energinya. Ya, yang diperbarui, yang tidak bisa diperbarui. Yang diperbarui dia
habis. Ayo. Satu. Iya. Apa lagi? Bumi. Nah, kalau kalian pergi ke sekolah pakai apa? Motor yang menggerakkan apa? Energinya apa? Minyak atau? Nah, ngerti? Ya, coba tanya sama Bapak. Nah, ada 5 kelompok kan? Nah, yang satu lagi ini benda yang baik, untuk tidak memperpanjang, Bapak hanya milih 1-2 kelompok saja. Ya, hasilnya ya kelompok yang belum maju ya jangan berkecil hati. Yang kelompok lainnya bisa menyanggah. Jawabannya kurang benar bisa kamu benarkan. Misalnya dia menjawab tidak sesuai dengan soal, maka kelompok lain bisa mengangkat tangan. Misalnya kelompok 1 bisa mengangkat tangan, ya. Oke, caranya kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil dari lembar kerja peserta didik kami, ya. Yang pertama akan dibacakan oleh satu-satu, ya. Oke, baik. Nah, Bapak akan mulai. Nah, dari kelompok pertama, Bapak akan panggil kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan untuk ke depan, kelompok 3. Ya, baguskan bajunya, nak. Misi, masukkan bajunya. Teman-teman, kami dari kelompok 3 Ingin membacakan hasil laporan kami. Silakan dibaca. Yang pertama, Hasil dalam kehidupan sehari-hari kita melihat banyak sumber energi. Sumber energi terbesar di bumi dan menghasilkan energi ya apa? matahari, Satu lagi, menghasilkan energi apa dia? cahaya dan panas. Oke. Ya, tepuk tangan dulu, benar kan? Benar. Ada beda nggak? Tepuk tangan buat temannya. Itu. Oke, lanjut. Ya, membuat Menghasilkan sumber energi di kehidupan sehari-hari. matahari dan listrik. Ya, matahari, listrik. Ada yang mau nambahkan? Kelompok mana? Oke, kelompok 1. Makanan apa? Ada 4. Ya, coba. Makanan air. Makanan dan air. Tambah 2 lagi ya. Oke, lanjut. Nomor 3. Oke, dengarin dong. Ya matahari. Ada yang beda nggak? Semua sama matahari? Sama, lanjut. Nah, energi apa? Matahari. Satu lagi ada ya, energi air. Ya. Ayo lanjut. Apa yang terjadi jika kamu tidak makan? Kegiatan dan tidak ada energi. Oke. Lanjut, satu lagi. Sumber energi apa yang dihasilkan dari makan kimia? Iya, kimia. Tutup video. Demikianlah hasil laporan kami. Tutup. Demikianlah hasil laporan kami. Selamat sore teman-teman. Selamat sore teman-teman. Oke, tepuk tangan dulu. Yang satu lagi ya. Oke, kelompok 4. Oke, yang lainnya tangannya di meja. Silakan diperhatikan atau ada yang kurang tepat atau yang kurang ditambahkan seperti yang
makan? Jawaban kelompok? Ya, oke. Yuk dengerin. Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Kami dari kelompok 4 menyampaikan hasil laporan kami. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita melihat matahari dan Ya, lanjut. energi apa yang digunakan manusia untuk MTN? Energi. Matahari. Sumber energi apa digunakan tubuh untuk fotosintesis? Matahari, air, udara. Air. Matahari, air dan lanjut. Apa yang akan terjadi jika menggunakan energi tidak ada tidak bisa aktivitas? Berarti Energi apa yang energi. Dah, cukup.
yang menghasilkan energi. Ya, contohnya dari listrik menjadi gerak. Contohnya I. Buat tabelnya 1 sampai 10. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, untuk menutup pelajaran kita hari ini, ya kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas.